Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade bersama Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Trisuryana mengunjungi nenek Saudah di kediamannya di Nagari Padang Mentinggi, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada Minggu 18 Januari 2026. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kehadiran negara terhadap lansia yang menjadi korban pengeroyokan setelah menolak aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Saat rombongan tiba, nenek Saudah tengah terbaring di kasur yang diletakkan di ruang tamu rumah semi permanen milik keluarganya yang sederhana. Wajah lansia 67 tahun itu tampak masih memar dengan bekas jahitan luka yang terlihat jelas. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Padang, Afdal Afrianto. Selamat sore rekan Afdal, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, rekan Iraka dan Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan bahwasanya Wakil Komisi 6 Andre Rosiade bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Subroto melakukan kunjungan ke rumah nenek Saudah, yang mana nenek Saudah ini adalah salah satu orang yang menjadi korban pengeroyokan oleh pelaku tambang yang ada di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Sehingga dari penolakannya di kawasannya aktivitas tambang, dia diduga menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa oknum Sampai saat ini sudah ada satu orang yang diamankan pihak polisian dan sudah ditetapkan tersangka. Dan kemarin Wakil Komisi 6 Andre Rosiade bersama Kapolda didampingi beberapa unsur Forkopimda dan Bupati Pasaman dan Wakil Bupati Pasaman mengunjungi nenek Saudah. Yang mana saat saya datang bersama rombongan, nenek Saudah sedang tertidur. Namun saat rombongan datang, dia terbangun dan duduk dan menghampiri Kapolda dan Andre Rosiade. Di sana dia menyampaikan beberapa hal dan Andre Rosiade juga menegaskan kehadiran dia bersama unsur Forkopimda Sumbar memastikan kehadiran negara untuk memperjuangkan hak nenek Saudah ini sendiri. Karena nenek Saudah yang lansia yang berumur 67 tahun mengalami luka cukup serius dan data yang saya himpun dari keluarganya, nenek Saudah masih trauma berat dan masih mengeluhkan pusing di kepala. Selain itu, luka akibat diduga benda tajam di wajahnya masih terlihat, ada bekas wajah yang biru dan bekas jahitan di wajahnya masih terlihat. Selain itu, Kapolda Sumbar meminta memberikan atensi khusus kepada Kapolres Pasaman untuk meminta anggotanya untuk menjaga di rumah nenek Saudah untuk memberikan keamanan kepadanya. Karena diketahui juga tempat saya datang kemarin bukan rumah nenek Saudah, karena nenek Saudah dibawa oleh pihak keluarganya di Kecamatan Samari, Kecamatan Rawa, namun beda jorong. Dan sehingga pihak kepolisian atau Kapolda Sumbar meminta jajarannya untuk menjaga keamanan nenek Saudah. Karena sampai saat ini nenek Saudah masih belum bisa dan masih trauma dengan orang banyak dan ketakutan. Dan saat saya datang kemarin, nenek Saudah beberapa kali menangis dan menyampaikan keluhannya, karena dia menduga bukan hanya satu orang yang pelaku penganiayaannya, namun ada beberapa lagi. Namun sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, namun untuk satu orang sudah diamankan. Dan saat ini pihak kepolisian juga sudah melakukan mendalami lagi untuk kasus ini karena masih ada. Dan selain itu, Andre Rosiade dan Kapolda Sumbar juga memberikan beberapa santunan dan paket sembako juga. Dan Andre memastikan untuk kasus ini akan didalami lebih lanjut. Dan selain itu, dia juga menegaskan untuk saat ini aktivitas tambang di Sumatera Barat sudah dihentikan total di beberapa kabupaten, terkhusus di Pasaman ini sendiri. Dan dampak dari aktivitas ini, karena untuk aktivitas tambang di Sumatera Barat ini berhenti setelah kasus nenek Saudah diduga menjadi korban pengeroyokan ini sendiri. Sehingga Andre menyebut sampai beberapa hari ke depan aktivitas tambang ini masih dilarang untuk masyarakat, dan dampaknya juga sangat signifikan juga kepada daerahnya, seperti sungai air kembali jernih dan antrian solar juga tidak menumpuk di beberapa terminal. Jadi Andre menegaskan
dan negara akan mendukung nenek Saudah dalam perjuangannya. Sekian laporan saya, Irakah dari Kota Padang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, warga semuanya, hari ini kami datang bersama Pak Kapolda, bersama Pak Bupati, Ketua DPRD, Pak Junta, Ketua Fraksi DPRD Gerindra Provinsi Sumbar, Pak Wabub, dan Pak F. Henry, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, pertama untuk nengok Nenek Saida, supaya Nenek Saudah semangat dan cepat sembuh. Nenek, kami semua mendukung perjuangan Nenek. Itu yang pertama. Jadi Nenek nggak usah khawatir ya. Yang melakukan pemukulan semuanya diproses Bapak Kapolda. Nggak usah khawatir. Ya, itu pertama. Yang kedua, ya saya mau mengapresiasi langkah Pak Kapolda dan seluruh jajaran dan juga teman-teman dari Direktur Tipiter Barreskrim Mabes Polri yang sudah melakukan penegakan hukum. Alhamdulillah per hari ini seluruh tambang ilegal di Sumatera Barat, bukan hanya di Pasaman dan Pasar Barat, tapi di seluruh wilayah Sumatera Barat sudah tutup. Itu pertama. Ya, saya apresiasi Pak Kapolda dan jajarannya luar biasa, bekerja keras. Di luar Pak Kapolda dan jajarannya membantu masyarakat untuk tanggap darurat bencana. Ya, beliau juga melakukan penegakan hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, penertiban ini bukan untuk mematikan periuk nasi masyarakat penambang. Ya, ini penting ya, bukan untuk mematikan, tapi ditertibkan supaya yang menikmati itu masyarakat, bukan cukong, bukan pemodal. Ya, Ya, betul. setuju, kan? Nah, saya akan sampaikan informasi bahwa pemerintah Presiden Prabowo berkomitmen untuk menerbitkan IPR. Nah, untuk Sumatera Barat perkembangan seperti ini. Ya, saya mau mengupdate ya perkembangan IPR. Ya, insya Allah dalam waktu dekat 1-2 minggu depan, insya Allah mudah-mudahan minggu depan, ya Menteri SDM ya akan bersurat kepada Komisi 12 DPR ya untuk memintakan konsultasi penetapan WP. Jadi Menteri SDM akan menetapkan WP ya wilayah pertambangan dengan berdasarkan konsultasi dengan DPR. Ya, insya Allah minggu depan suratnya akan dikirim oleh Kementerian SDM kepada Komisi 12 DPR sehingga akan segera diadakan rapat konsultasi antara Menteri SDM dengan Komisi 12 DPR. Nah, setelah rapat konsultasi menyetujui nanti penetapan WP, nah dalam WP itu ada yang namanya WPR. Apa? WPR. Ya. Nah, setelah ditetapkan WP dan di dalamnya WPR dibutuhkan 2 dokumen lagi. Yang pertama adalah dokumen ya pengelolaan WPR. Itu yang pertama. Yang kedua, dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Ya, lingkungan. Dan 2 dokumen. Setelah 2 dokumen itu selesai, nanti Gubernur Sumatera Barat diberikan kewenangan untuk menerbitkan IPR, di mana Bapak dan Ibu sekalian untuk koperasi bisa mendapatkan 10 hektar dan untuk perorangan bisa mendapatkan 5 hektar, sehingga masyarakat Pasaman ya, Pasaman Barat maupun daerah lain yang ingin melakukan penambangan emas bisa dilakukan secara legal, ya tidak lagi ilegal, sehingga masyarakat yang untung bukan cukong, bukan pemodal, bukan orang luar, betul? Betul. Jadi jangan berpikir penertiban ini untuk mematikan periuk nasi, tapi penertiban ini dilakukan oleh Pak Kapolda itu dalam rangka menata ulang agar yang untung itu masyarakat, karena ini akan dilegal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.